haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi, lebih cepat. Puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dan kami memohon Engkau kiranya berkenan berbicara kepada kami melalui firman. Mengajarkan kami tentang dirimu dan apa yang berkenan kepadamu. Tenangkanlah pikiran kami, condongkanlah hati kami, dan berbicaralah. Dengarkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita sekarang masih berada di dalam seri eksposisi kitab Habakuk. Dan hari ini kita sampai kepada bagian yang paling terakhir di dalam meneliti akan atau mempelajari akan doa Habakuk. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Habakuk di dalam doanya. Dalam seri yang pertama, seri yang kedua, dan sekarang ini adalah bagian yang ketiga. Kita mempelajari doa Habakuk. Saudara, saya mengajak kita untuk pertama-tama membuka Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita. Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini adalah jawaban doa daripada Allah kepada Habakuk. Lalu sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Maksud saya pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kita melompat ke ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan menurut permainan kecapi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Dalam sebuah perjalanan pelayanan, saya duduk di bandara itu. Di ruang tunggu dan nampaknya hari itu cuaca kurang baik. Awan gelap menyelimuti bandara dan angin kencang bertiup dan
kelihatan dari pohon-pohon yang daunnya melambai-lambai dengan begitu keras. Hujan nampaknya turun cukup lebat, dan hari itu hati sudah bersiap. Jikalau kemudian ada pengumuman yang berkata, penumpang sekalian, penerbangan nomor sekian-sekian menuju tempat sekian-sekian di-delay oleh karena hujan atau keadaan cuaca yang tidak menguntungkan. Atau mungkin sekali juga sudah bersiap hati untuk mendengarkan pengumuman berkata penerbangan dibatalkan karena masalah cuaca. Tetap menunggu di sana, lalu kemudian terdengar pengumuman. Bapak Ibu penumpang pesawat nomor sekian menuju sekian dipersilahkan untuk boarding. Jadi toh kita terbang. Dan semua orang kemudian mulai mengambil posisi, mengantri dan memasuki pesawat. Singkat cerita, pesawat mulai bergerak dan kemudian mengambil posisi di landasan pacu itu. Lalu kemudian terasa pesawat mulai berjalan, bergerak cepat, dan pesawat itu mengangkasa. Kami terbang menembus cuaca yang buruk itu, dan mulai kerasa akan perbedaan tekanan daripada udara. Setiap kali kalau sudah terbang, kita mulai naik, selalu ada bunyi jeglek, terus naik. Itu perbedaan tekanan udara. Lalu kemudian mulai menembus daripada kabut yang tebal itu. Kerasa sedikit goncangan di dalam pesawat tersebut. Pesawat terus berjalan makin lama makin tinggi, terus menembus awan tersebut. Nampaknya pilot mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika melihat ke arah luar, pemandangan di luar jendela berubah. Tadinya kelihatan awan yang begitu tebal, dan sekarang sudah berubah menjadi pemandangan di luar itu cuaca cerah. Tidak ada lagi guncangan di badan pesawat, tidak ada lagi awan tebal dan suasana kelam, oleh karena pesawat sudah berada di atas awan. Nah, saudara, biasanya kalau penerbangan jarak jauh itu pesawat akan naik terus sampai kemudian berada di atas awan, di cakrawala. Biasanya di saat atas itu tenang dan kemudian terdengar seatbelt boleh dibuka. Suasana di luar kelihatan cerah. Sebelumnya terasa begitu mencekam, sekarang hilang semua sudah kegelisahan dan kegalauan itu. Saya membuka khotbah ini, khotbah yang berjudul dari ketakutan kepada iman, untuk memberikan gambaran yang dipakai untuk menjelaskan keadaan Habakuk. Keadaan Habakuk, nampaknya ia terbang menembus awan dan kemudian ia melihat kedaulatan Allah yang memerintah atas segala sesuatu. Saudara, kalau kita menjadi orang percaya, maka hal penting yaitu kita melihat Allah itu berdaulat. Allah berdaulat artinya adalah Allah yang takes control. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia berada di balik sesuatu. Dan kalau orang percaya memegang kebenaran ini, maka segala sesuatu akan kembali menjadi benar. Habakuk memulai pergumulannya dengan sebuah pertanyaan. Tuhan, kenapa semua ini terjadi dan seakan-akan Tuhan diam di tengah semua ketidakadilan yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri di dalam kehidupan bangsa daripada Yehuda? Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Dia memulai pergumulan dengan pertanyaan seperti itu, bukan? Dan dibilang, boleh dikatakan bahwa itulah awan kelam, kabut yang begitu tebal, sampai kemudian dia bertemu dengan Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Allah didengarnya.
Allah mendengar dan Allah mau berkata kepada Habakuk, kalau ia tidak akan berlama-lama, dia tidak akan berlambat-lambat, dia akan mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Sehingga perasaan was-was ketakutan yang sebelumnya mengambil alih kehidupan daripada seorang Habakuk, dan dia bertanya, apa lagi Tuhan, apa lagi ini? Apakah engkau ada? Apakah ada jawaban dari sorga untuk semua pertanyaanku ini? Maka jawaban dari sorga adalah ada. Habakuk, dengarkan, orang benar itu akan hidup oleh iman. Inilah jiwa daripada kehidupan orang percaya yang akan kemudian menentukan langkah berikut apa yang harus ia lakukan. Langkah berikut apa yang harus dia ambil. Inilah modal daripada kesaksian hidup benar di hadapan Allah. Kalau saudara tidak mendasarkan hidup imanmu pada Allah yang berdaulat, maka saudara tidak pernah akan melihat imanmu itu cerah. Kalau saudara tidak mendasarkan hidupmu kepada Allah yang mengendalikan segala sesuatu, maka semua kegelisahan itu tetap tidak akan pernah menenteramkan akan hatimu. Tapi untuk sampai ke sana, engkau harus menembus kabut itu. Menembus kabut, dan kita bertemu bahwa Habakuk pasal yang ketiga ini ada sebuah konsekuensi logis daripada sebuah pergumulan orang percaya. Setelah dia bertanya kepada Allah dan Allah menjawabnya, maka dia langsung sujud dan menyembah Allah di dalam doanya. Maka dengan konteks seperti itu, maka sekarang mari kita melihat, mempelajari doa yang seperti apa yang Habakuk sudah dan sedang katakan ini kepada Allah. Doa yang model kayak apa dengan konteks hidup yang seperti demikian? Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat 3 poin. Yang pertama adalah ketakutan, doa, dan Allah yang sedang bekerja. Saya mau menggarisbawahi kata sedang. Ini pertama, ketakutan, doa, dan Allah yang sedang bekerja. Yang kedua, nanti kita akan melihat tentang waspada, adopsi cara dunia di dalam berdoa. Ya, kita waspada terhadap cara-cara duniawi atau dengan model duniawi kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah lihat dan nantikan pertolongan daripada Allah. Itu 3 hal yang akan kita pikirkan dalam khotbah dengan tema dari ketakutan kepada iman ini. Mari kita memulai satu persatu. Pertama adalah ketakutan, doa, dan Allah yang sedang bekerja. Ini adalah sisi doa. Sisi doa daripada Habakuk dalam konteks ketakutan oleh karena melihat sebuah realita di hadapan mata dia. Dan ketakutan itu menjadi sebuah realita yang disajikan tepat di depan matanya. Ketakutan itu adalah suatu hal yang akan dialami oleh banyak orang, siapapun dia. Tidak peduli dia orang percaya atau tidak orang percaya, maka ketakutan itu ada suatu hal yang ada. Selalu dihadirkan di depan mata kita, di ruang-ruang pribadi kita. Kita mendengarkan berita nasional tentang apa yang terjadi di setiap sudut daripada republik ini misalnya saja, kita mempunyai pertanyaan secara logis di dalam benak kita tentang apa yang sedang terjadi di sini. Apakah akan terus terjadi? Bagaimana nanti masa depan daripada hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai? Bagaimana ke depan ya? Itu berita nasional. Mungkin kita juga akan mendengarkan berita daripada CNN, kita mendengarkan ABC, BBC, maka mungkin juga kita memutar atau mencari channel di Al Jazeera atau apapun itu. Maka kita akan bertemu dengan berita tentang peperangan, penjajahan, bullying, berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana. Bahkan berita yang tidak masuk akal selalu disajikan dan mungkin akan mengatakan itu akan membuat kita cepat gila.
Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita dapat bertahan? Apakah kita memiliki kekuatan? Apakah kita akan binasa karena terus-menerus melihat kejahatan yang seakan-akan terus mendapatkan karpet merah di sana? Itu sebab kita tahu bahwa kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita harus mengatasi ketakutan itu. Tapi jangan lupa, tidak salah menjadi takut. Sekali lagi saudara, di tengah-tengah semua terpaan seperti itu kita merasa kita harus mengatasi ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Tapi jangan lupa, ketakutan itu tidak salah. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan ketakutan. Dia menciptakan rasa takut di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita mencoba untuk menghitung dan mencari datanya, kata takut itu dalam Alkitab diucapkan lebih daripada 250 kali. Dan sebagian ketakutan itu ada suatu hal yang baik, suatu hal yang perlu. Misalnya saja saudara, dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 itu mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi Allah memang menghendaki kita untuk takut akan Dia. Lalu kemudian kita membandingkan dengan Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 yang berkata, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ini ketakutan yang kudus berarti. Bahkan Tuhan Yesus pun juga berkata satu kali dalam pengajarannya, dalam Lukas pasal yang ke-12 itu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Ada sebuah label yang dia pilih. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh tubuh dan mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Berarti Tuhan Yesus mempunyai perhatian penuh. Takutilah Dia. Disampaikan kepada orang-orang yang Dia lihat sebagai kamu adalah sahabat-sahabatku. Jadi takut itu nggak salah. Takut itu nggak salah. Tapi dari cerita ini, dari kutipan-kutipan tadi kita melihat ada takut yang baik, tapi juga ada takut yang sebenarnya menjadi masalah. Yaitu pada waktu ketakutan itu mengambil tempat yang besar sekali dalam kehidupan kita dan kemudian melumpuhkan kaki iman kita. Ketakutan yang berasal daripada ketidakmengertian dan ketidakterbiasaan kita melihat Allah berjalan bersama dengan kita. Perhatikan, saya memakai kalimat ketakutan dan ketidakbiasaan kita melihat Allah berjalan bersama dengan kita. Kenapa saya menekankan hal ini? Oleh karena kita terbiasa. Kita sangat terbiasa untuk berbicara tentang aku berjalan bersama dengan Allah. Tapi yang saya katakan adalah biasakanlah melihat Allah berjalan bersama dengan kita. Saudara, ini bukan permainan kata, bolak-balik seperti demikian. Tidak. Ini sedang menjelaskan posisi iman kita. Siapa yang aktif? Kita terbiasa untuk melihat diri kita berjalan bersama dengan Dia. Tapi hampir kita tidak terbiasa untuk melihat Allah berjalan bersama dengan kita. Itu sebab tidak heran kalau kemudian kita rasa Tuhan meninggalkan kita. Sebab kita berjalan bersama dengan Allah. Fokus kita adalah memastikan tentang bagaimana, apakah aku bisa melihat Dia berjalan bersama dengan aku. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Fokusnya ada pada diri kita. Tapi kita tidak melihat Dia yang berjalan di depan. Sama dengan kata-kata daripada pemazmur itu, ya, Mazmur pasal yang ke-23 dalam ayat-ayat 3 ayat pertama dia sedang melihat Allah berjalan di depan. Itu juga satu bagian daripada bagian pengalaman iman. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia melihat Tuhan berjalan di depan. Tetapi sampai pada satu ayat tertentu dia tidak melihat Allah di depan. Dia kaget. Di mana Tuhan? Tadi aku lihat Dia berjalan di depan. Sekarang Dia sudah tidak ada lagi. Kemana Dia? Dia tidak melihatnya sampai kemudian dia baru menyadari. Allah yang dia tidak lihat ada di depan, Allah itu sedang berjalan di samping dia. Pada waktu dia berkata, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Maka dia atau pemazmur mengganti kata-katanya dengan sebutan, pada waktu lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu. Mengindikasikan, aku tidak lihat dia di depan, tapi aku tidak menyadari ia berjalan bersama dengan aku di samping. Saudara, dua hal yang berbeda. Aku berjalan bersama dengan Allah dan menyadari Allah berjalan bersama dengan aku. Dia berjalan bersama dengan aku dalam kegentingan dan dalam masalah-masalah yang sangat-sangat sentral sekali. Allah tahu di mana dia harus berjalan. Dan Allah ingin supaya kita tahu dia berjalan bersama dengan kita. Bagaimana Allah melakukannya? Allah melakukannya dengan berkata, orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, jawaban ini mengisyaratkan hal penting di dalam hidup doa daripada seorang Habakuk yang ia jumpai saat ini. Dia bukan seorang yang tidak bisa berdoa, dia bukan seorang yang baru belajar berdoa, dia bukan seorang yang baru 1-2 tahun berdoa dan berelasi dengan Allah, tetapi dia adalah orang yang mungkin sekali memang kalau tidak dicatat oleh Alkitab, tetapi sangat memberikan logika bahwa dia adalah seorang yang bergaul dengan Allahnya. Tapi pada momen ini ada satu hal yang berbeda. Dia tidak pernah berjumpa bahwa Allah akan membawa dia kepada pengalaman berdoa dengan dasar orang benar akan hidup oleh iman. Maka berdoalah Habakuk dengan dasar kebenaran orang benar akan hidup oleh iman. Hal itu juga sama dengan kita. Kita tidak bisa berdoa kepada Allah dan kita bersikap netral di dalamnya. Kita tidak bisa berdoa kepada Allah dan menjadi percaya setelah doa kita dijawab oleh Dia. Apakah kita pernah demikian? Pernah, dulu. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk memberikan approval. Kebenaran bahwa betul, aku mendengar doamu dan menjawabnya. Tapi sampai satu waktu tertentu, ketika kita berdoa, maka hal yang perlu kita gumuli adalah, Tuhan, aku berdoa dan aku mau percaya kepadamu. Apakah Habakuk tidak percaya kepada dia? Percaya. Karena itu dia berdoa. Kalau engkau orang percaya, engkau harus berdoa. Itu tanda engkau orang percaya. Kalau engkau mengatakan orang percaya, dan engkau mengalami pergumulan, dan engkau malas berdoa, maka tanda tanya, sebenarnya kamu percaya apa enggak sih? Percaya Pak Tommy, aku percaya. Baik, kalau engkau percaya engkau berdoa. Dan hal percayamu akan ditentukan. Kalau engkau berdoa, maka percayalah kepada dia. Tuhan mau katakan kepada Habakuk demikian. Habakuk, kamu berdoa, maka percayalah kepadaku. Percaya kepadaku bukan karena kamu mendapatkan jawaban doa, baru kamu percaya. Percaya bukan bersikap netral. Ya sudah, terserah, tunggu Tuhan jawab atau enggak jawab. Pokoknya tunggu saja jawabannya. Tapi pengalaman yang Habakuk adalah bagaimana dia percaya, meskipun belum ada tanda-tanda jawaban sama sekali daripada Allah. Meskipun jawaban itu adalah mungkin tidak sesuai dengan standar yang dia pikirkan. Standarnya apa? Berapa lama lagi Tuhan? Dia pakai patokan waktu, berapa lama lagi Tuhan? Berarti dia sudah lama berdoa dong. Dia sudah lama berdoa dan dia terus berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa, berkali-kali terus berdoa sampai satu kali dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kamu pernah doa model kayak gini gak sih? Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus tunggu berapa lama lagi? Lalu melihat realita yang ada di depan, kita berkata, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Aku sudah tunggu loh Tuhan, aku tunggu dan aku tahu engkau pasti dapat melakukan sesuatu. Tetapi kenapa engkau tidak melakukannya? Itu tersimpan dengan baik di dalam keberatan-keberatan yang kita munculkan di dalam doa.
tapi dibungkus dengan kalimat-kalimat rohani. Seakan-akan sopan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa loh. Aku sudah mulai doaku. Besok aku doa lagi. Lusa aku doa lagi. Minggu depan aku doa lagi. 10 hari lagi aku doa lagi. Sampai sebulan aku masih berdoa. Tuhan, berapa lama? Tuhan, aku tahu Engkau dapat melakukan sesuatu. Kuasamu, kemuliaanmu, otoritasmu dapat mengubah situasi. Just a piece of cake. Membalikkan telapak tangan, Engkau dapat melakukan sesuatu. Tapi kenapa Engkau tidak lakukan? Ini adalah keberatan yang disembunyikan di dalam kalimat rohani dan menunjukkan semacam penolakan oleh karena tidak bisa terima lagi. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tanpa kita sadari kita terbiasa dengan hal-hal seperti ini, bukan? Sangat terbiasa. Itu sebab kenapa saya berkata di awal tadi, kita sangat terbiasa dengan kalimat aku berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi bukan aku melihat Tuhan berjalan bersama dengan aku. Who is in charge? Itu adalah main point problemnya di sini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Aku berjalan bersama dengan Tuhan, maka aku akan menghitung semua yang aku sudah kerjakan dan lakukan. Aku sudah banyak berdoa. Aku sudah mempunyai iman. Aku sudah mempunyai sebuah kekuatan sampai dengan saat ini. Tapi berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku harus tunggu? Kenapa Engkau tidak melakukan sesuatu? Who is in charge? Dan Habakuk perlu dibuka matanya supaya dia tahu. Habakuk, I am in charge. Saya yang bertanggung jawab. Aku yang berjalan bersama dengan engkau. Bukan engkau yang berjalan bersama dengan aku. Sekian lama Habakuk Nabi itu berdoa. Sampai dia menyadari. Sebuah kebenaran penting sekarang hadir di ruang private-nya. Bukan berita hoax. Bukan berita-berita yang menggentarkan. Tapi kebenaran orang benar akan hidup oleh iman. Tepat di ruang pribadinya. Bahwa iman kepada Allah berarti percayalah apa yang sedang dilakukan. Ketakutan, doa, dan Allah yang sedang bekerja. Kenapa ini menjadi penekanan? Saudara, Habakuk tidak berdoa untuk menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Dia tidak berdoa untuk melihat apa yang akan telah Tuhan kerjakan. Dia tidak melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di depan, atau dia berdoa untuk melihat apa yang Tuhan sudah atau telah kerjakan di belakang. Tapi sekarang dia melihat tentang apa yang sedang saat ini dan di sini. Apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kita harus berdoa dengan model seperti ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Kapan? Bukan di depan. Bukan telah di belakang. Tapi yang saat ini. Yang sedang dikerjakan. Orang Babel belum datang untuk menjajah dan memperbudak bangsa ini. Tapi Habakuk sekarang melihat Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Gak heran kalau Tuhan bilang orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, engkau berdoalah dengan dasar orang benar akan hidup oleh iman. Sebelumnya Tuhan bilang orang yang sombong tidak lurus hatinya akan rontok. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini bukan saja berbicara tentang keselamatan. Di dalam hal jiwa kita diselamatkan olehnya. Tapi juga berbicara tentang keselamatan dari kebodohan kita berjalan bersama dengan Dia. Saudara, dalam konteks Habakuk keadaan tidak menjadi lebih baik. Bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Tetapi sekarang Habakuk dapat melihat lebih baik. Dan kita juga harus memiliki pandangan yang lebih baik. Bukan Tuhan nanti bekerja.
Jangan bicara apa yang akan nanti Tuhan kerjakan. Isunya bukan di situ. Isunya bukan kenapa Tuhan tidak bekerja. Isunya bukan Tuhan telah bekerja. Itu bukan isu. Dalam hidup orang percaya, isu adalah Tuhan sedang bekerja. Kamu percaya itu? Kamu percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu? Kamu percaya itu? Bahwa dia sedang merangkai. Atau di dalam bahasa pemazmur dia sedang merajut hidupmu. Bukan saja di dalam kandungan ibumu. Tapi sepanjang hidupmu dia terus merajut hidupmu. Supaya menjadi indah di matanya. Karena itu enggak heran kalau Habakuk kemudian berseru kepada Tuhan. Tuhan Allah Yahweh, aku sudah mendengar kabar tentang Engkau. Aku sudah mendengar namamu. Aku sudah mendengarkan kebesaran dan kekuasaan pekerjaanmu di masa-masa yang lalu. Dan itu sebab kemudian dia sujud dan menyembah kepada Allah di dalam doanya. Doa ada hal yang penting. Pada hari itu kita menyesuaikan diri dengan pikiran Tuhan. Hari itu Tuhan memperbaiki pikiran-pikiran yang salah yang kita pikir dahulu itu benar. Kita pikir, aku berjalan bersama dengan Allah. What's the point? Apakah salah? Tuhan bilang salah. Bukan itu. Atau bahkan ada orang yang kemudian pernah berkata, sudahlah, untuk apa semua itu? Kita harus melakukan sesuatu lebih daripada sekedar kita berdoa. Kan seorang majelis dalam sebuah gereja pun juga pernah berkata demikian. Waktu saya sampai dalam sebuah kota untuk mempersiapkan sebuah kebangunan rohani buat siswa-siswa di kota itu. Di awal-awal saya datang dan kumpulkan beberapa orang pendeta dan kemudian sharing akan beban, visi, misi daripada pelaksanaan KKR di tempat ini. Lalu dia tanya, bagaimana pembiayaan seluruh pelayanan ini? Saya bilang, dari kota ini juga. Semua pembiayaan pelaksanaan dari KKR ini adalah dari orang-orang lokal sendiri. Dan kalau saya datang ke kota ini, maka saya menempatkan diri sebagai orang lokal. Dan saya taruh uang saya sekian banyak sebagai modal awal. Selain kemudian saya tantang para pendeta itu buat berdoa. Dan kemudian mulai berbagian di dalam persembahan sebagai modal awal. Lalu seorang berkata, untuk apa semua ini? Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Lebih dari sekedar kita berdoa. Saya terdiam mendengarkan orang ini berkata, kita harus melakukan sesuatu lebih daripada sekedar kita berdoa. Seperti dia mau mengatakan ora et labora, bukan? Tapi ujung-ujungnya kemudian dia bilang begini, Pak, apakah setelah kita berdoa dan amin terus duit jatuh dari langit? Apakah oke lah kita bisa berdoa, mari kita berdoa. Lalu kita selesai berdoa dalam nama Yesus amin terus duit jatuh dari langit gitu? Saudara-saudara, orang seperti ini berkata, aduh, doa itu adalah tindakan pasif yang belum tentu menghasilkan apa-apa yang kita inginkan, bukan? Dan katanya mau bilang doa atau tidak, doa tidak terlalu menjadi perubahan. Sedih saya melihat seorang yang katanya melayani Tuhan berkata kalimat-kalimat seperti demikian. Kita tidak melihat apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara jangan menghina atau mengabaikan sebuah tarikan yang Tuhan berikan kesan di dalam diri. Kamu dalam pergumulan, badai sedang melanda, awan tebal sedang menyelimuti, maka itu tanda panggilan buat berdoa. Orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, Habakuk berseru kepada Allah dengan
sebutan Allah perjanjian. Dia tahu Tuhan pernah melakukan itu dahulu, tapi sekarang Tuhan sedang berurusan dengan dia. Seperti Tuhan mau bilang begini kepada Habakuk, kamu banyak mengajukan pertanyaan, tapi aku mau berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau bilang begini, Habakuk, jangan urus pertanyaan itu. Jangan bilang berapa lama lagi. Jangan bilang kenapa aku tidak bertindak. Jangan pandai bertanya dan menuntut jawaban. Sebab aku sedang berurusan dengan kamu, Habakuk. Aku sedang berurusan dengan kamu, lepas daripada semua pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Lepas daripada semua keberatan-keberatan yang kamu ajukan dan kamu memakai namaku bahwa aku adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh otoritas dan sudah menunjukkan keajaiban-keajaiban berdasarkan cerita yang kamu pernah dengar dahulu dan kamu pakai dan kamu mau mengatakan kenapa kau tidak lakukan sekarang? Habakuk, aku sedang berurusan dengan kamu dan aku melihat kamu bahwa kamu harus belajar tentang orang benar akan hidup oleh iman. Dan kata lain Tuhan mau bilang begini, Habakuk, hidupmu belum benar. Habakuk, kamu harus belajar hidup percaya kepadaku. Sehingga pada kita berdoa, bukan sekedar kita ngomong, mengajukan permohonan dan semua kesulitan-kesulitan yang kita buat. Maka pertama ingatlah baik-baik, Tuhan sedang berurusan dengan kamu pada waktu kamu berdoa. Aku sedang urusan dengan kamu. Aku mau kamu percaya bahwa aku sedang bekerja. Berapa banyak kita berdoa, pikiran kita sibuk dengan banyak hal yang kita minta sama Tuhan. Kita tidak pikirkan tentang hal, aku percaya kepada dia. Bagaimana menaruh hidup yang percaya kepada dia? Bagaimana untuk melanjutkan percayaku kepada dia? Kita takut untuk beriman sebenarnya. Sebab apa? Sebab Tuhan membawa kita untuk pengalaman yang lebih dari pengalaman iman. Bahkan ketika jawaban mungkin tidak kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara, Tuhan bilang aku urusan sama kamu. Aku tidak urusan sama yang lain. Aku tidak urusan dengan pendetamu. Aku tidak urusan dengan temanmu. Aku tidak urusan dengan istrimu. Aku tidak urusan dengan anakmu. Aku urusan dengan kamu. Personal. Ini yang Habakuk terdiam. Dan kemudian dia memanggil nama Allah. Telah ku dengar tentang engkau. Dan dia sujud dalam penyembahan. Saudara-saudara, who is in charge? Who is in charge? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengira? Apa yang akan terjadi? Bahkan orang yang paling optimis sekalipun tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Siapa yang menduga seorang pemuda pagi hari jam 8 mengendarai motornya. Lalu kemudian dia membelok, tidak tahu di belakang ada sebuah truk besar menghantam dia. Dan motornya terlempar dan dia tergeletak jatuh. Dan meninggal dunia saat itu. Ini terjadi di depan gereja kita yang lama. Jam 8 pagi. Siapa menduga? Mungkin dia baru pulang kerja. Atau dia mungkin baru mau berangkat kerja. Dengan jiwa yang optimis. Tapi pagi itu dia tergeletak di tengah jalan. Dan meninggal dunia hari itu. Siapa yang menduga? Siapa yang mengira? Orang yang sehat,
baru saja berolahraga pagi, tiba-tiba pulang ke rumah dan mengalami serangan jantung dan meninggal. Maka pertanyaannya bisa disamakan dengan pertanyaan Habakuk tadi. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Dan mungkin ada banyak pertanyaan yang sampai saat ini belum pernah kita mendapatkan jawabannya. Berapa lama lagi Tuhan? Maka jawaban Tuhan adalah, aku tidak urusan dengan pertanyaanmu. Aku sedang berurusan dengan kamu, Habakuk. Aku berurusan dengan kamu. Itu yang kita jumpai pada waktu kita berdoa. Apakah aku melihat Allah berjalan bersama dengan aku? Hal yang kedua, waspadai dengan cara bagaimana model-model dunia masuk ke dalam doa kita. Masuk di dalam bagaimana cara kita berdoa. Ada beberapa poin ada beberapa model yang saya coba catat di sini. Ada orang yang berkata, kalau kita berdoa, ya sudahlah, kita berdoa dengan cara pasrah. Atau dengan cara nerimo saja. Sebab semuanya sudah ditentukan dari sononya. Modelnya begitu bukan? Hal seperti menunjukkan tentang sebuah ketundukan. Tapi sebenarnya dari kalimat-kalimat yang diucapkan, sudahlah kita pasrah saja, nerimo saja. Sebab sudah diatur dari sononya. Dari belakang kalimat itu maka tersimpan sebuah keberatan yang tersembunyi dan dibungkus dengan rapat sekali. Bagaimana mungkin aku bisa menerima keadaan yang tidak enak terjadi dalam hidupku dan kemudian pasrah karena sudah diatur dari sononya. Di balik kalimat itu adalah jelas sekali muncul kalimat-kalimat atau keberatan di dalam hati. Saya tidak bisa terima. Tapi oleh karena saya sudah diajarin seperti itu, maka ya sudah, mau ngomong apa lagi? Ngomong pun juga tidak merubah keadaan, bukan? Orang dengan iman seperti ini tetap akan meninggalkan kepahitan di dalam hati, kekerasan di dalam diri, dan jiwa pun tetap dingin. Apakah ini pergumulan iman Kristen? Kalau kita bandingkan dengan apa yang Habakuk jumpai, justru terbalik. Di akhir daripada kalimat doa Habakuk dia bilang, aku akan beria-ria dan bergembira karena Allah juru selamatku. Dan itu tidak akan pernah kita jumpai kalau kita mempunyai ide tentang takdir. Nerimo. Tapi itu yang masuk dalam doa kita bukan? Gak banyak ngomong. Tapi kita gak ngomong itu sebagai takdir, kita bilangnya apa? Kehendakmu jadi. Tapi di belakang adalah konsep takdir. Tuhan Yesus pada waktu ngomong seperti ini, Tuhan kehendakmu jadi. Dia bergembira loh. Dia bergembira. Sebab dia sampai kepada puncak daripada ketundukannya pada kehendak Bapaknya. Yang pemazmur bilang, aku bersuka cita karena engkau menyediakan tubuh bagiku. Dan untuk itu maka dia harus berhadapan dengan realita Getsemani. Dalam realita Getsemani itu keluar kalimat penting. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu bukan takdir. Maka hal pertama, orang memasukkan paham pasrah dan nerimo di dalam doanya. Bagian yang kedua mungkin dia mengalihkan. Dengan memakai model pengalihan. Pengalihan pergumulan. Maksudnya adalah mencari kesibukan yang lain. Sebab kalau memfokuskan kepada problema sendiri takut, maka itu aku berdoa. Aku berdoa buat apa? Aku berdoa bagi gereja, aku berdoa bagi pekerjaan Tuhan, aku berdoa bagi Pak David. Aku berdoa bagi Pak Saud yang lagi studi. Aku berdoa buat si ini, buat si ini, buat si ini, buat si ini. Tapi Tuhan bilang, lah terus urusan aku dengan kamu bagaimana? Kita membungkusnya dengan doa syafaat. Kita tidak berani mengucapkan hal itu pergumulan itu kepada kita sendiri. Habakuk mempunyai problema besar. Dia sendiri berurusan dengan diri dia sendiri. Dia ingin tanya Tuhan, berapa lama lagi? Dia tunggu. Tuhan bilang enggak,
Aku urusan sama kamu, Habakuk. Singkirkan semua pergumulan itu. Setelah kamu beres, baru kemudian kamu bisa melihat, aku akan membuat doamu berbeda. Saudara, kita mungkin dapat mencari hiburan. Sama seperti orang yang katanya lagi sumpek dengan semua pergumulan dan kesulitan yang dia hadapi. Apa yang dia buat? Dia bilang, I need fresh air. Saya perlu udara segar. Mau kemana? Jalan-jalan. Kemana? Ke mall. Dia pikir di mall dia hanya dia seorang yang punya hidup penuh dengan kesumpekan. Dia nggak tahu bahwa dia akan ketemu banyak orang yang sama di mall itu. Semua orang di mall itu, saya nggak katakan semua orang, tapi ada banyak orang di mall itu yang punya pikiran yang sama. Sumpek pergi ke sana, bukan mau beli apa-apa, cuma buat jalan-jalan. I need fresh air. Mengalihkan perhatian. Saudara, kita berdoa dan kita mengalihkan perhatian. Kita berdoa dan kita menggeser fokus. Dan kita merasa kita dapat lega karenanya. Kita merasa kalau kita bisa tertawa lepas. Pada waktu kita kumpul dengan kawan-kawan bermain game bersama. Bisa tertawa lepas, mengumpat, memaki, dan kemudian itu menjadi kelepasan daripada jiwa. Tapi setelah itu kita kembali, bukan? Kita kembali. Atau mungkin model yang ketiga. Sedikit lebih rohani. Sedikit lebih rohani. Dia datang dan menyibukkan diri dengan kegiatan di gereja. Orang ini selalu terlihat di gereja. Di semua pelayanan kategorial muncul wajahnya. Di kebaktian umum, pemuda ada dia, remaja ada dia, sekolah minggu ada dia, wanita ada dia. Semuanya ada. Melarikan diri. Melarikan diri. Dia bisa berdoa syafaat. Tapi dia tidak sedang berdoa kepada Allah. Dia tidak sedang melayani Allah, dia sedang melayani dirinya sendiri. Dia sedang melarikan diri dari ruwetnya kehidupan dan berharap hal-hal rohani ini akan menenteramkan hati. Enggak. Kenapa? Bukan pada fokus inti masalahnya. Orang benar hidup dari iman. Atau model yang keempat, daripada adopsi cara dunia, adalah menggunakan tekad yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat. Kamu harus bisa. Yes, yes, yes. Biasanya orang kalau mau pembukaan di mall, dalam sebuah konter tertentu gitu kan, kumpul bareng-bareng, yes, yes, yes. Sampai saya kadang-kadang pikir kalau kita doa di awal atau doa terakhir gitu, Soli Deo Gloria, sama enggak ya? Yes, 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 kamu harus bisa, kamu harus kuat, kamu harus tangguh, ayo bangkit, berdiri dan berjalan. Aku mau begitu, tapi nggak bisa. Kenapa? Problemnya bukan di situ kok. Problemnya adalah aku sedang urusan dengan kamu, hai Habakuk. Itu urusannya. Yes, yes, yes. Kita bisa ngomong seperti demikian. Tapi jauh di dalam lubuk hati, kita bilang, itu enggak poin. Ini enggak penting. Saudara-saudara, semua itu tidak dapat menghapuskan ketakutan. Tidak akan pernah berhasil. Untuk sementara waktu kelihatan demikian. Tapi ingatlah baik-baik, kalau ketakutan itu tidak diselesaikan dengan kebenaran, orang benar akan hidup oleh iman, ketakutan itu tidak hilang, tetap ada dan dia akan muncul lagi dengan caranya sendiri. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu ada dasar daripada doa-doa kita.
pergumulan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, percaya padaku. Aku sedang bekerja. Percaya kepadaku. Jadi hal awal yang kita boleh lakukan sebelum kita sujud dan menyembah Tuhan dalam doa kita adalah, Tuhan buat aku percaya. Percaya kepadamu. Sebab engkaulah yang paling tahu keadaan jiwaku. Aku tidak dapat menutupi diri dan menipu diri. Engkau paling tahu kegelisahan aku. Saudara, pada waktu engkau berkata aku orang percaya, maka hiduplah oleh imanmu. Pada waktu engkau berkata aku orang percaya, maka buktinya adalah engkau sujud dan menyembah Dia dalam doa. Dan temukan pengalaman baru dan perjumpaan dengan Dia. Dan kita akan malu sekali. Ternyata semua yang kita kerjakan seperti hal-hal yang rohani tidak menjelaskan apa-apa tentang percaya kita kepada Dia. Tuhan selalu hadir dengan kejutan-kejutannya. Dan kita bisa terbelalak melihat cara Dia melakukannya. Aku sedang urusan dengan kamu. Ini hal yang kedua. Jangan mengadopsi cara-cara dunia. Cara Tuhan adalah orang benar hidup karena iman. Kalimat itu besar sekali. Mempengaruhi akan kekristenan. Berabad-abad kemudian dan bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Nikodemus, ini adalah tema khotbah KKR regional kita 1 minggu di depan. Kalau Nikodemus, Tuhan izinkan mengetahui dan mendengar kebenaran penting yang keluar dari mulut Kristus. Dia adalah orang pertama yang mendengarnya. Kalimat apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat itu pertama kali didengar oleh telinga Nikodemus. Orang yang diam-diam menyelinap, kepingin tahu siapakah orang ini. Dia pasti disertai Allah, oleh karena ada banyak pekerjaan besar yang terjadi dalam kehidupan dia. Aku kepingin tahu. Dan Tuhan Yesus berdiri, maksud saya duduk di depan Nikodemus, menatap matanya dan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Nikodemus. Kebenaran kekal diberikan kepadanya. Kalau untuk Habakuk, kebenaran kekal yang dia dengar dengan telinganya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Simple. Tapi dampaknya sampai selama-lamanya. Mempengaruhi pikiran dan pelayanan Martin Luther. Mempengaruhi pikiran dan pelayanan daripada John Calvin. Dan semua orang-orang yang berada di belakang gerakan reformasi. Dan semua orang Kristen yang berpegang kepada kebenaran, hanya Alkitab satu-satunya, tidak mungkin tidak akan meninggikan kalimat orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, disitulah cara Allah menolong. Kita sampai kepada bagian yang ketiga. Lihat, aware, nantikan cara Allah menolong. Saudara, Habakuk memang memulai pengalaman imannya ini dengan bertanya, dan Allah menjawabnya. Ketika Allah menjawabnya, maka dia sujud dalam penyembahan kepada Allah. Itu adalah ibadahnya. Engkau berkata engkau mau beribadah kepada Allah, maka berdoalah. Itu adalah ibadah. Esensi daripada sebuah ibadah adalah engkau sujud dan engkau berdoa kepada Allah. Engkau bisa datang ke dalam gereja dan katanya beribadah. Tapi ketika ada doa diucapkan, engkau enggak berdoa sama sekali. Engkau sibuk dengan HP-mu, engkau sibuk dengan pikiranmu. Habis ini mau makan siang di mana? Maka doa itu adalah ibadah. Dan Tuhan hadir dalam sebuah pengalaman yang private seperti ini. Jangan suka bertanya kepada Allah dengan keluhan dan gerutu,
di dalam doamu tanpa penyembahan. Jangan suka mau mendengarkan kalimat-kalimat yang indah yang merupakan kutipan-kutipan daripada Alkitab atau nasihat-nasihat penting daripada orang lain tanpa engkau berdoa. Sebab doa itu adalah ibadahmu di hadapan Allah dalam sujud dan penyembahan. Kita berkata kita menyembah Tuhan, bukan kita angkat tangan. Bukan, itu adalah ekspresi ibadah. Bukan kita sujud dan menyembah Tuhan, tapi hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang berkata, aku mau percaya bahwa engkau sedang melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan buat? Ia menolong Habakuk untuk melihat semua yang Tuhan pernah kerjakan dahulu. Ini sudah dikhotbahkan dalam seri yang kedua. Mengingat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan dahulu. Mengingat akan pekerjaan ajaib Tuhan yang dianggap tidak mungkin sekarang. Dia memilikinya sebagai sebuah cerita. Dan dia mau ngomong apa nih? Ini doktrin. Doktrin ada sebuah ajaran tentang semua pekerjaan yang pernah Allah kerjakan dahulu. Ini doktrin dan menjadi dasar yang kokoh bagi iman. Dan ini doktrin yang membuat seseorang sujud dan menyembah. Itu sebab kalau orang tidak memiliki doktrin yang baik, tidak memiliki doktrin yang kuat, maka doanya pun juga pasti ada kemungkinan potensi salah. Doanya adalah untuk melayani kepentingan daripada diri. Berapa banyak orang Kristen yang keri atau telinganya langsung memerah, panas dengan istilah doktrin. Padahal kalau istilah doktrin itu diterjemahkan kepada yang lain adalah ajaran. Gereja berdiri di atas ajaran para rasul dan para nabi, bukan? Itu doktrin. Lalu kemudian kamu berkata, gereja, aku gak perlu doktrin. Yang penting aku punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu juga doktrin. Ini ya, suka mau atur sendiri, berikan definisi sendiri bagaimana aku berdoa kepada Tuhan. Sudah tahu? Habakuk ditolong oleh Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di belakang. Dia membebaskan Israel keluar dari Mesir. Dia memimpin, menyelamatkan daripada segala pasukan-pasukan musuh. Itu doktrin. Dan itu sebab Habakuk bilang, aku mengingat semua pekerjaanmu yang lalu. Pekerjaanmu. Siapa yang aktif? Dia hati-hati pada waktu kita berdoa. Tanpa kita sadari kita bisa mencoba untuk menyetir. Drive Tuhan. Orang tidak punya doktrin. Doanya adalah ekspresi kemauan sendiri. Orang yang doktrinnya salah, doanya pasti salah. Itu sebab kenapa Tuhan ingatkan Habakuk. Pekerjaan Tuhan yang lalu. Supaya Habakuk gak salah doa. Tuhan Yesus bahkan pernah mengatakan demikian. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya. Ia seperti orang yang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Sebaliknya, tapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti seorang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Saudara-saudara, tanpa doktrin yang benar, maka orang tidak akan bisa menerima pekerjaan Allah. Tidak bisa berdamai dengan Dia. Mari kita lihat, di manakah Habakuk berdamai dengan Allah? Dia kemudian memiliki iman. Iman yang baru. Iman apa? Iman sekalipun. Atau iman walaupun. Di mana itu? Ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Ini iman walaupun atau iman sekalipun. Sekalipun tidak ada tempat buat berlindung. Sekalipun tidak ada tempat buat bergantung.
sekalipun tidak ada atap untuk berteduh. Tapi apa yang dia katakan? Aku akan bergembira di dalam Allah. Sekalipun dokter berkata tidak ada cara lagi, aku tidak bisa menolong kamu lagi. Sekalipun kondisi berubah dengan begitu drastis, sekalipun langit runtuh di atas kita, sekalipun kita tidak punya kata-kata untuk berteriak lagi, kita sudah kehabisan kata-kata untuk memohon, sekalipun kita diam pada waktu kita berdoa. Maka kalau itu iman yang benar, ujungnya harus berkata, aku akan bergembira dan bersuka cita karena Allah juru selamatku. Itu tanda pergumulan iman itu benar. Kegembiraan Habakuk di dalam Allah. Kita bisa lihat itu catatan di dalam ayat yang ke-18. Ini hal yang lebih indah dan menyukakan hati Tuhan. Dia suka kita bergembira di dalam Dia. Dia suka mendengarkan kalimat kita bahwa aku bersuka cita dalam Dia. Ini adalah bentuk aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Bahwa Engkau sedang membawa aku terbang menembus awan kelam itu. Menuju kepada cakrawala dan ketenangan. Aku sedang melihat dan menantikan jawaban Tuhan. Aku sedang. Saudara-saudara, harus ada pernyataan iman di dalam doamu. Itu sebab sekali lagi, jangan pintar mengeluh, menggerutu di dalam doamu. Tapi engkau tidak punya pernyataan iman di dalamnya. Kau tidak akan pernah menemukan apa artinya sukacita. Bergembira di hadapan Tuhan. Kita dapat memuji Dia, tapi hati kita kering. Kita tidak punya pernyataan iman. Aku akan bergembira, bersukacita karena Allah juru selamatku. Ini adalah respons iman pada waktu dia mendengarkan orang benar akan hidup oleh iman. Maka jawabannya begitu. Respons imannya seperti demikian. Saudara, Habakuk memulai perjalanan imannya dengan banyak pertanyaan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan ada? Saya sekarang sampai pada bagian terakhir daripada khotbah ini. Pertanyaan ini miliknya Habakuk. Tapi dia ingin supaya orang-orang sebangsanya yang ia layani mengetahui ada pergumulan ini di dalam dirinya. Dan pergumulan ini dituliskan dalam sebuah nada indah. Sebab Tuhan sudah membawa Habakuk ke dalam paduan suara daripada orang-orang percaya sepanjang abad dan tempat sebelum dia. Mereka sudah menyanyi dengan nada indah. Tuhan adalah juru selamatku. Sekarang Habakuk seperti satu orang baru masuk. Anggota paduan suara. Mulai merasakan keindahan nyanyian itu. Itu sebab kenapa kemudian saya mengajak tadi saudara membaca doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Lalu pada bagian akhirnya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Sehingga menimbulkan kesan bahwa ini adalah sebuah lagu. Ini adalah sebuah pujian yang orang-orang harus dengar. Yang orang-orang harus tahu bahwa Allah itu menyukai sebuah pujian. Doamu adalah pujian kepada Tuhan. Meskipun kalau engkau nyanyi nadamu fals. Tapi doamu adalah pujian. Yang keluar dari iman itu nada yang indah di telinga Tuhan. Nada itu Tuhan berkenan. Dan Tuhan menikmati nada yang kau katakan kepada Dia dalam doamu. Saudara-saudara, untuk pemimpin biduan atau untuk pemimpin musik dengan permainan kecapi, berarti ini doa ini disampaikan di hadapan jemaat sehingga Habakuk mau memastikan bahwa semua jemaat atau semua orang-orang percaya mereka harus tahu ada pergumulan ini dan kamu harus memiliki iman yang sama. Dan hal itu bukan hanya menjadi milik Habakuk, tapi milik juga bangsa Yahudi, milik semua orang-orang yang membaca kitab ini. Bahkan itu menjadi milik jemaat Geri Durian Sawit saat ini. Kamu punya pujian itu enggak?
Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Ada sebuah lagu, Yesus, 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 nama yang merdu. Ada lagu yang dinyanyikan, ada lagu. Iman itu sebuah keindahan, seperti sebuah nada yang Tuhan suka mendengarkannya. Habakuk memulai perjalanan dalam lembah keraguan dan mengakhirinya dalam sebuah pentas lagu, paduan suara para suci yang menyanyikan pujian kepada Allah dalam doa mereka. Habakuk memulai perjalanannya dengan sebuah ketakutan, tetapi pada akhirnya dia akan melambung tinggi di dalam puncak bersama dengan Allah, berjejak di bukit-bukitku, kata Habakuk. Seperti seekor rusa yang berjejak, dia mengkuatkan kakiku dan aku berjalan di bukit-bukitku. Maka saudara-saudara, ini kita pelajari. Carilah wajah Tuhan dalam doamu. Carilah wajahnya. Teruslah datang kepadanya. Walaupun pertama kali dengan keraguan, dengan pertanyaan, maka Tuhan ingin kau mendapatkan kebenarannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan itu akan mengubah segala sesuatu dalam hidup imanmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kami kitab Habakuk. Di dalamnya kami belajar banyak tentang bagaimana kami berrelasi denganmu ya Tuhan. Menyelidiki doa Habakuk kami malu sekali. Betapa ternyata di dalam doa tersebut kami sangat-sangat sombong. Kami tidak lurus hati. Kami angkuh. Kami merasa memiliki Tuhan dan karena itu kami bisa mengatur Engkau. Tuhan ampunilah. Izinkan kami menemukan kebenaran. Orang benar itu akan hidup oleh iman dalam hidup kami. Kebenaran itu menjadi hidup kami. Kebenaran itu menjadi jiwa kami. Kebenaran itu terus akan mempengaruhi pikiran dan sikap kami. Terima kasih akan pertolongan-Mu ini. Dengar doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sekarang kita akan saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelum persembahan dijalankan, saya ingin menekankan perihal KKR regional GRI Duren Sawit. Minggu depan hari Sabtu tim akan berangkat 33 orang akan